Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Kebayang. Jadi harus diurus baik. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta. Saya tidak takut. Prabowo yang saat ini teman-teman semuanya memberikan janji-janji kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia, tentunya yang banyak bohongnya juga sama seperti Jokowi. Ya 11-12 dengan Jokowi lah teman-teman semuanya. Kita saksikan video berikut ini, pidato kebohongan dari Prabowo Subianto yang tentunya sebagai antek-antek Jokowi ya. Kita saksikan video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Kebayang. Jadi harus diurus baik. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta. Saya tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Presiden menari di atas penderitaan rakyat itu. Para badut itu berkumpul, bertepuk tangan atas isi pidato presiden yang kosong itu. Apa yang mau kita sematkan pada pidato presiden yang menyepelekan rupiah melemah? Pidato presiden itu justru menghilangkan kebanggaan kita sebagai rakyat. Semestinya pidato presiden itu mengirim sinyal tentang optimisme sebuah negara itu. Pidato presiden itu harus mengirim sinyal bagaimana ekonomi menguat. Dan yang paling penting dari setiap pidato itu memberikan kita kekuatan bahwa ada hope, ada harapan yang tumbuh. Sebagai presiden ketika menghadapi situasi krisis, dia mengirim optimisme kepada rakyat itu. Itu pidato yang harus kita potret. Dengan pidato presiden demikian, saya punya keyakinan bahwa buku-buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo tentang paradoks ekonomi dan seterusnya tentang ekonomi, itu membuat saya ragu bahwa buku itu dituliskan Presiden Prabowo. Jangan-jangan buku yang dituliskan itu juga tidak dibaca oleh Presiden Prabowo atau dituliskan orang lain tuh. Karena saya membayangkan bahwa buku-buku tentang ekonomi yang dituliskan Presiden Prabowo ketika dia belum menjadi presiden, itu adalah impian besar yang akan dicapai ketika dia menjadi presiden itu. Dan begitu dia menjadi presiden, dia begitu gampang mengatakan rupiah melemah itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa, dan dia anggap biasa saja. Itu menunjukkan bahwa presiden tidak mengerti itu. Fundamental ekonomi itu apa sebetulnya itu. Jadi sebagai rakyat kita kehilangan kebanggaan ketika setiap pidato presiden itu tidak mempertontonkan substansi itu, tidak memperlihatkan ada kekuatan yang tumbuh di dalam. Maka saya selalu mengatakan pidato presiden itu harus mengirim sinyal terhadap tumbuhnya optimisme itu sebagai rakyat. Supaya saya sebagai rakyat percaya bahwa pidato presiden itu membuat saya kuat dan saya tidak perlu worry itu. Itu pesan penting yang harus saya tangkap itu. Jadi membayangkan isi pidato tentang masyarakat desa tidak menggunakan rupiah itu adalah cerminan bahwa pemimpin sesungguhnya, Presiden Prabowo ini tidak tahu arah Indonesia ini mau dibawa kemana. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian pemimpin tidak mengerti tentang kompas dan tujuan cita-cita Indonesia. Bagaimana kemakmuran kesejahteraan itu tumbuh. Dan Presiden begitu menyepelekan bahwa rupiah melemah itu bukan sesuatu yang kontekstual itu.
Sehingga dia menganggap bahwa harga bawang putih naik dan segala macam itu bukan dampak dari rupiah melemah itu. Ini sesuatu yang memang agak ironi. Sebagai rakyat kita sedih. Karena Indonesia terus dilanda dengan keterpurukan dari gaya komunikasi seorang presiden yang tidak menunjukkan bahwa dia pemimpin bangsa itu. Tapi dia lebih memotret bahwa dia ini sesungguhnya penguasa itu. Saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang, sangat dihormati. Bohong besar Prabowo nggak tahu ada korupsi, siapa-siapa yang korupsi, bohong besar kan. Padahal dia Prabowo dulu ngomong kan akan saya kejar sampai Laut Atlantik apa Arktik apa yang antik-antik nggak tahu. Tapi gini, sampai sekarang mana? Pembuktiannya. Ada apa sebetulnya ini gitu loh gitu. Paham nggak lo? Paham. KPK bohong amat, dia nggak bisa menyelidiki ya? apapun. Gitu. Tapi kok iya tega-teganya gitu dia. Ya. Ini susah soalnya gini gitu. Dan menurut gua ini kemudian menjadi ini beban gua karena berpikir jauh terhadap itu gitu. Tapi ini kemudian menjadi seperti biasa-biasa aja gitu. Kayak normalisasi semuanya kan. Gitu. Kalau kita sempet mikirnya kayak gini karena background kita public speaking. Ya. Kita sering kesel kalau pejabat pada ngomong sembarangan ya. Iya. Nggak Ya, itu kan latihan moral, public Pak. speaking. Iya. Yang saya bicara ini kan moral, tahu-tahu Pak. nih empati, tahu-tahu Iya. ngomong sembarangan, katanya salah gitu-gitu. Iya. Orang ngatain, oh si Anu ini sih cuma ngonten dong, karena dia juga ngonten juga, Iya, kok, kayak gitu. gitu. Hal-hal seperti itu. Oh ini kita harus mengawal penderitaan rakyat, atau cerutunya dia jutaan, Iya, gitu kan. iya. Misalnya kayak gitu. Sorry, berapa kali mencoba bersabar untuk melihat keadaan yang ada. Tapi kali ini sorry ya, mulut gue udah gak bisa sabar lagi. Banyak banget yang pengen gue selepet rasanya ya. Tapi ya inilah. Gimana ceritanya ada orang renyah ketawa bilang orang di desa gak pakai dolar. Bener Pak. Di kota pun orang belanja ke Indomaret, ke pasar, beli somai, beli gado-gado. Kagak pakai dolar, Bapak. Mata uang kita rupiah. Melek dikit. Gede di luar negeri. Sekolah bolak-balik di luar negeri. Ini kok nggak jalan. Kalau mau ngomongin bisnis sih percuma ya. Karena berapa kali bisnis lu bangkrut. Ya kan? Bisa cuma ngerampok doang. Renyah banget lu ketawa. Lu bolak-balik luar negeri udah berapa kali. Itu duit rakyat. Di desa nggak pakai dolar. Yang namanya dolar naik. Beli BBM pakai dolar, Pak. Otomatis harga naik. Ya. Terus lu pikir sayuran dari desa ke kota diangkut pakai gerobak sapi? Hah? Ini lu di mana? Kalau barang yang diangkut aja pakai mobil udah namanya bensin naik, otomatis harga naik. Ini jalan nggak? Renyah banget tuh ketawa. Hehehe, yang pusing yang sering keluar negeri. Lo sama kroni-kroni lo yang sering keluar negeri. Enak banget kalau bacot tentang pakai duit rakyat. Ya. Kalau nggak mau dielu-guein, pakai otak dikit kalau ngomong. Halo guys, inilah titik terendah seorang pemimpin negara yang pemikirannya mampu dipatahkan oleh logika polos anak SD. Oke, sekarang kita simak ucapan dari pemimpin negara. Ini guys. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Nah, sudah jelas kan guys, ucapan dari pemimpin negara. Padahal beliau dulu pernah berkata seperti ini. Alright. Oke. Lenin pernah mengatakan kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Nah, itu tadi guys, ucapan dari pemimpin negara. Sekarang kita simak ucapan dari anak SD.
Ini guys, Emang benar ya, jika rupiah melemah dolar naik, tidak berdampak ke rakyat di desa. Jadi kayak gini, aku di sekolah belajar tentang the word inflation. Dan juga baca buku tentang uang. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dibeli dengan uang dolar. Misalnya nih bensin. Indonesia kan beli bensin atau minyak impor dari negara lain ke Indonesia. Nah, itu belinya dengan uang dolar gitu. Jadi BBM bisa ikut naik, barang-barang kayak obat-obatan, susu, roti, itu harganya ikut naik karena bahan bakunya banyak impor dari luar negeri using dollar. Harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan bakunya itu impor. Jadinya petani itu ngeluarin modal lebih mahal. Otomatis harga beras makin mahal juga. Jadi artinya jika rupiah melemah dan dolar naik, itu akan sangat berdampak ke seluruh rakyat Indonesia, mau di desa ataupun kota, walaupun mereka tidak pakai dolar. Thank you. nah sudah jelas kan guys? Dari situ kita bisa menyimpulkan kualitas pemimpin seperti itu adalah Prabowo bodoh. Wah, saya harus waspada. Nah, dari sini kita teringat ucapan dari Bapak Jenderal Sudirman. Beliau pernah mengatakan, pemimpin yang bodoh lahir dari tangan orang yang bodoh. Berarti rakyat 58% oke gas kemarin adalah Bodoh. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, pemimpin itu beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Dan ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan pemimpin yang bodoh dan zalim. Kebohongan-kebohongan terus terjadi di negara ini saat negara ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sebenarnya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, teman-teman, bahwasannya Prabowo ini memang terafiliasi dengan Jokowi, sang raja dusta, sang raja kebohongan. Tentunya seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum.